Jadi saya kira di awal saya bilang ini Pilpres naik kelas ya. Kehadiran Anies dan Caimin ini kan memberikan sesuatu yang sepertinya Fresh. iya fresh, dan entah situasi kapan lagi kita bisa ketemu dengan dua sosok ini. Desak Anies ini kita adakan tujuannya adalah bahwa calon pemimpin yang kami usung ini, yaitu Pak Anies Baswedan dan Caimin, itu memang hadir di ruang-ruang anak muda gitu. Memang hadir dekat. Oleh karena itu kemarin kita membuat acara yang secara fisik jarak dari anak muda ke calon pemimpin kita cuma berapa senti aja gitu. Deket banget, yang artinya memang Pak Anies dan Caimin ini hadir di ruang-ruang anak muda, hadir mendengarkan pertanyaan-pertanyaan, dan pasti teman-teman bisa nonton di YouTube dari Desak Anies kemarin. Jawaban dari Pak Anies ini memang langsung ngena, dan secara logika memang benar ya, adanya emang begitu jawaban yang kita mau gitu. Kemarin juga Pak Anies sudah berjanji bahwasannya beliau menang, maka double track kereta api Lampung Sumatera Selatan ini segera dibangun. Dan insya Allah pada tanggal 17 Agustus 2025 ini sudah bisa dilaksanakan. Ya, selamat datang lagi di podcast Lampung Memilih barengan Panjul, Aji. Jadi kita minta tepuk tangan dulu buat teman-teman yang udah hadir. Hari ini kita ngeri-ngeri sedap ya. Karena kita next level ternyata. Alhamdulillah ya. Senang banget pokoknya kita bisa next level, makin episode tuh harus naik gitu ya. Jangan ada yang turun. Tamu-tamunya ya. Apalagi turun biasa. gaji. Enggak boleh turun gaji. Karena 2024 harus naik. Ya, yang penting juga jangan naik harga bahan pokok ya. Hari ini kita senang banget sesuai dengan namanya Lampung Memilih ya, kita juga mau edukasi lagi teman-teman. Di sini adalah kita mewadahi untuk seluruh teman-teman legislator ya, caleg gitu untuk bisa mengeluarkan adu gagasan di ruangan ini ya. Benar banget. Dan tentunya sebelum kita ngobrol kasih tahu dulu kalau di Lampung Pos ada apa aja. Ya, Lampung Pos itu simpel aja ya. Lampung Pos itu banyak banget kan ininya platformnya ya. Kita multi platform dan itu dikemas dalam Lampung Pos One Click. Nah, jadi bisa di-download di Play Store. Itu berapa giga ya? Paling cuma 31 mega doang. Nggak kan. nyampe, Nggak nyampe 51 mega. Nah, itu ringan banget dan itu kamu bisa menikmati segala informasi yang update, baik itu saya radio, Lampung Pos, lampos.co, Metro TV Lampung dan lain sebagainya. Dan itu yang paling penting adalah berita yang kita rilis itu sudah teruji dan juga terpercaya. Anti hoax nih bos, senggol dong. Dan senang banget hari ini kita udah kedatangan luar biasa ya. Ini adalah sosok-sosok yang paling ditunggu-tunggu menurut gue. Lepasin dulu dong. Lepasin dulu. Jangan tegang-tegang. Karena kemarin ya pada saat podcast ini di-record ini di tanggal 8 ya hari ini ya. Di tanggal 8 atau tanggal 7? 8. Tanggal 8 ya, tanggal 8 Desember 2023. 2023 hari Jumat, dan kemarin itu tuh sedang ada kegiatan, kemarin tuh habis ada kegiatan namanya Desak Anies. Ya. Dan ini teman-teman yang kita ajak ngobrol ini kebetulan kemarin katanya pada hadir semua kan, Bang? Iya. Ya, kita banyak itu, Pan. Iya, kita kenalin dulu. Yang pertama ini ada Bang Nover. Ya. Siap. Assalamualaikum Abang, selamat sore. Waalaikumsalam. Iya. Sehat ya, Bang, ya. Terus yang kedua ada Bang Husen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Husen. Waalaikumsalam. Dan ini yang paling apa, Pan? cewek lu. Sasa. Ingat anak Bang di rumah. Selamat sore abang-abang semua, mbak-mbak ya. Iya. Apa kabarnya hari ini? Wawai, sehat ceria ya. Ceria. Kita mau nanya dulu experience kemarin pada saat kegiatan Desak Anies di Lampung. Pecah sih itu, Pan. Ini adalah Pandi juga kan ngikutin ya beberapa kali Desak, ada yang di Medan, ada yang di Banjarmasin juga, dan ini kemarin di Lampung, dan katanya itu ribuan orang yang datang dan itu anak muda semua. Di setiap titik. Gimana sih? Ribuan, Iya, gimana sih ambience-nya kemarin itu? Boleh diceritain nggak? Terus juga gimana bentuk pertanyaan-pertanyaannya kemarin gitu? Iya. Saya kira 2024 Pilpres naik kelas. Wow. 2024 Pilpres naik kelas karena hadirnya sosok Anies dan Caimin. Kemarin biasa-biasa aja ya, Bang ya, tahun kemarin. Ya, ini buat rakyat kelas menengah, kelas bawah, pilihannya Masuk kayaknya nggak bawa kemana-mana. Oke. Ya, bagaimana kemudian Anies menggambarkan Indonesia ke depan, Caimin seperti itu juga ya kan. Kemudian keberanian dua pasang ini masuk dalam setiap ruang publik ya. Saya kira ini sesuatu yang menambah kualitas Pilpres kita di 2024 gitu.
Kalau Mbak Sasa gimana, Mbak? Itu kan banyak anak milenial ya kemarin ya, Bang Ucen dan Bang Nover. Kemarin mungkin Mbak Sasa juga bisa mewakili milenial tuh pecah banget tuh ya. Ada di kafe, dan di Malayati juga. Iya, betul. Terus ada di beberapa titik di Lampung Tengah. Iya, Nah, itu ada beberapa segmen dan kayaknya kalau milenial, kalau Kak Sasa lihat, kalau aku sih lihat di medsos ya, di medsos di lampos.co juga ada itu kayaknya rame banget. Nah, itu kalau misalnya ngelihat dari euforia milenial, itu memang benar-benar menandakan bahwa karsnya memang cukup kuat di kalangan milenial atau seperti apa itu? Oke, terima kasih. Dari awal kita persiapan acara yang cuman sebenarnya 2 hari sih. 2 hari dadakan, terus ternyata pecah banget dan termasuk trending di Lampung. Teman-teman Lampung luar biasa, anak mudanya antusiasnya. Jadi Desak Anies ini kita adakan tujuannya adalah bahwa calon pemimpin yang kami usung ini, yaitu Pak Anies Baswedan dan Cak Imin, itu memang hadir di ruang-ruang anak muda gitu. Memang hadir dekat. Oleh karena itu kemarin kita membuat acara yang secara fisik jarak dari anak muda ke calon pemimpin kita cuma berapa senti aja gitu. Deket banget, yang artinya memang Pak Anies dan Cak Imin ini hadir di ruang-ruang anak muda, hadir mendengarkan pertanyaan-pertanyaan, dan pasti teman-teman bisa nonton di YouTube dari Desak Anies kemarin. Jawaban dari Pak Anies ini memang langsung ngena, dan secara logika memang benar ya, ada emang begitu jawaban yang kita mau gitu. Jadi keren banget, dan target yang kita hitung itu di bawah 1.000 sebenarnya. Kita karena melihat lokasi, lokasi yang kalau dimasukin ribuan orang nanti bakal pecah, dan ternyata lebih dari 1.000 orang. Itu luar biasa sekali antusiasnya. Ini ya Mbak ya, alami lah ya, datang sendiri lah ya. Alami datang sendiri. Jadi karena memang itu khusus acara anak muda sebenarnya, tapi ternyata antusias dari yang dewasa ngajak mamanya juga ikut. Iya gitu. Jadi ada. Jadi tuh, jadi luar biasa memang teman-teman anak muda di Lampung ini memang butuh sosok yang mau mendengarkan mereka secara langsung, bukan hanya melalui media online, bukan hanya melalui televisi, tapi secara fisik, dan itu terrealisasikan oleh Pak Anies dan Cak Imin. Oke. Ya. Memang kebetulan saya sebagai ketua pelaksana kegiatan kedatangan Mas Anies di Lampung ini juga kaget kenapa? Karena begitu antusiasnya anak-anak muda untuk hadir ke acara Ubah bareng Desak Anies. Dan itu tidak hanya anak-anak muda, mahasiswa, tapi juga ada emak-emak dan bapak-bapak. Cuman karena tempatnya, karena ini dikhususkan untuk anak-anak muda, jadi yang emak-emak ini yang sudah berusia seperti saya ini nggak boleh masuk sama panitia. Ini katanya untuk anak muda aja, bapak-bapak dan ibu silahkan di luar aja. Nah, gitu. Kita terpaksa nonton dari luar aja. Padahal jiwanya milenial ya Bang. Tapi Bang Husin juga anak muda. Pada fase ya. Bang Husin lagi, Bang Noper juga anak muda, 30 tahun yang lalu tuh. Bener kan Bang? Bener. Anak muda. Tapi kalau kita lihat ya, potensi anak muda di Lampung ini cukup besar. Ini menurut data, kalau tidak salah mohon dikoreksi, udah kayak mata najwa. Cimiu. Iya, Cimiu. Correct me if I'm wrong gitu ya. Kalau kata anak millennials, which is di Pulau Sumatera ini, Lampung ini termasuk pemilih terbesar kedua di Pulau Sumatera. Sedangkan di Indonesia ini pemilih terbesar ke-8 di luar Pulau Jawa. Itu kan artinya potensinya besar sekali. Apalagi kalau kita ngeliat data KPU ya, di Bandar Lampung khususnya, ini rentan usia 25 sampai 39 tahun ini ada sebanyak 2 juta sekian, dan juga 17 sampai 24 tahun ini Gen Z itu ada 1.700.000. Gimana ngelihatnya potensi teman-teman dari tim pemenang Lampung lah tadi. Makanya kita khususnya PKB ini kita menerjunkan anak-anak muda. Anak-anak muda seperti Adinda Sasa ini. Beliau ini umurnya belum sampai 25 tahun. Oh, muda dong. 25 sekarang aja. Oh, 25. Nah, sudah 25 tahun. Oh, berarti aku panggilnya Dek Salsa. Ini Aku baru tadi 25 manggilnya kakak tahun. deh, tadi manggilnya kakak. Pribun Dek wis madang urip. Baru selesai kuliah. Keren. Dari kedokteran Unila. Sekarang dicalonkan menjadi calon anggota DPRD Provinsi Lampung. Dengan saya di dapil yang sama, Lampung Timur. Makanya kita berbagi. Yang generasi muda silakan Sasa yang masuk. Nah, yang sudah agak tua-tua ya boleh Regenerasi lah ya Bang ya. bukan regenerasi. Apa? Kita bekerja sama. Kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Gitu. Jadi tetap pengen ini juga ya Bang. Oh iya. Duduk juga ya. Pangsanya jelas. Bangsa yang generasi muda ini ke Adinda Sasa, yang sudah agak tua ini agak ya. Baby boomers ya Abang lah ya. Mejem aja itu Bang. Ini anak saya sendiri nih. Yang wawancara saya ini anak saya sendiri. Karena bapaknya
Kebetulan satu lettingan saya sama wartawan Lampung Pos. Oh berarti tahu ya. Oh, tahu. Sempet beliin popok nggak bang? Pernah gue dikasih jajan. Iya kalau Sasa gimana liatnya? Potensinya ya, jadi anak muda di Lampung itu kan cukup banyak secara walaupun nggak lihat dari data aja, kita lihat di provinsi Lampung banyak banget, dan alhamdulillah sekarang anak mudanya cukup aktif untuk di kontestasi politik. Banyak caleg-caleg muda sekarang di seumuran saya, di bawah saya juga. Jadi Menarik ya. Menarik ya. Tetap muda tapi harus ada isi juga. Ada Itu isi. yang paling penting juga. Jadi muda tanpa esensi is nothing. Oh iya, harus ada jadi hal yang dibawa ya. Muda Iya. tuh anak usianya aja, tapi muda juga harus matang. Nah, betul. Bener. Nah ini kan pasti ada ini ya kak ya, Dek Sasa ya. Yes. Ya jadi Ya, anak Kak bangsa. Sasa lah, Kak Sasa. Jadi kan ada mungkin kalau anak milenial itu ya tadi disebutkan Pandik, data KPU itu ada milenial 2 juta tuh Pan jumlah suaranya. Ada zilenial juga. Zilenial itu 1,1 jutaan lah. 1,7 1,7 ya, 1,7 orang ya. Iya. Jadi 1,7 juta orang. Ya. Nah itu kan pasti kita harus ada gagasan yang kuat nih kak. Gagasan yang kuat itu nggak cuma pragmatis aja, kasih sesuatu ya alat peraga kampanye. Nah ini Kak Sasa ini bawa apa untuk memenangkan di dapilnya gitu, khususnya untuk Pak Amin juga kan kita sekali jalan kan bisa 2-3 pulau terlampaui nih ya Kak ya. Nah itu apa gagasan apa yang dibawa dari idenya Kak Sasa sendiri? Oke, dari ide berangkatnya saya nyalek juga ya, tentunya karena berdasarkan dengan basicnya saya dokter, terus bahwa teman-teman anak-anak muda juga harus tahu di Lampung ini angka kematian gara-gara penyakit, terus tingkat apa namanya keharmonisan bukan maksudnya ya, dari gaji, terus gaji teman-teman perawat yang honor itu belum tercukupi sepenuhnya, dan itu memang harus difokuskan karena masih banyak yang belum fokus terhadap isu-isu tersebut. Nah, saya sebagai dokter, sebagai teman-teman dari tenaga medis juga harus bisa membawa isu tersebut di ranah nanti kalau saya terpilih jadi dewan untuk bisa menyampaikan ada suara-suara teman-teman dari tenaga kesehatan tersebut, terus bagaimana kita bisa meneratakan dari ambulan-ambulan. Jadi kemarin itu saya sempat jaga IGD, terus ada kasus orang stroke hemorrhagic, itu jadi stroke perdarahan. Dia terlambat penanganan, itu sangat menyedihkan, cuman gara-gara nggak ada ambulan di desanya. Terus saya tanya kenapa nggak naik mobil kendaraan pribadi, itu kan bisa nyewa atau gimana gitu kan, saya bertanya. Terus katanya yang paling menyedihkan adalah dia bilang lagi nunggu jual kambingnya belum laku, gitu. Jadi penanganannya terlambat cuman gara-gara nggak ada kendaraan tadi, nggak ada ambulan yang merata tadi, terus mau jual kambing dulu biar punya biaya untuk itu kan sangat menyedihkan. Jadi ini juga harus difokuskan selain dari isu-isu pertanian, pendidikan, itu kan pasti semua paham lah kalau isu itu, tapi ternyata isu kesehatan belum banyak difokuskan. Iya. Menarik banget ya. Jadi memang Kak Sasa ini berangkat dari profesi kan selalu menemukan hal-hal yang yang urgent harus seperti itu diperjuangkan. ya. Makanya itu perlu ada namanya perubahan. Iya. Perlu ada namanya perubahan. Yang perubahan yang dimaksud tuh sebetulnya yang kayak gimana sih? Yang idealnya sebetulnya Bang? Kalau dari general ya, secara general nih, seluruh sektor. Saya ini pilpres ya. Iya, Ngomongin sebagai gue cawek ya kan. Boleh, Boleh bebas. agak-agak ini. Kecil juga nggak apa-apa disempilin juga. Jadi, nah kita ngomongin Anies ya, masih tema sama Anies. Jadi saya kira di awal saya bilang ini pilpres naik kelas ya. Kehadiran Anies dan Caimin ini kan memberikan sesuatu yang sepertinya Fresh. iya, fresh, dan entah situasi kapan lagi kita bisa ketemu dengan dua sosok ini. Nah, soal perubahan adalah soal sesuatu yang hari ini tidak nyaman buat masyarakat, kemudian menjadi lebih baik ke depan, bukan kemudian misalkan membunuh pada apa-apa yang sudah ada. Ingat, hari ini Pak Jokowi jadi presiden, bukan presiden yang pertama, tapi ada lanjut-lanjutan. Dari Soekarno sampai kemudian hari ini
itu juga sama. Iya. Nggak akan serta-merta semua yang hari ini dilakukan oleh Jokowi kemudian mau dipangkas oleh Pak Anies sama Caimin, kan enggak gitu. Iya. Tapi bahwa harus ada prinsip-prinsip keadilan dalam setiap program, ya kan perubahan juga gitu. Nah jadi yang memaknainya bahwa kalau misalnya hari ini harga sembakonya mahal, ya perubahannya sembakonya jadi tidak mahal. Kalau kemudian misalnya hari ini kita ngomongin sekolahnya susah, soal perubahan ya sekolahnya menjadi terjangkau atau murah atau gratis buat masyarakat kan gitu. Seperti itu. Jadi jangan kemudian berasumsi bahwa hari ini semua yang dilakukan oleh Jokowi ada hasil kerja Jokowi. Enggak. Kemudian ketika Anies nanti jadi presiden maka ini ada hasil Anies semua. Enggak. Ini Indonesia dari 45 sampai hari ini semua berkelanjutan gitu. Kira-kira gitu. Ya, jadi begini. Kebetulan saya pernah jadi kepala daerah. Iya. Kita melakukan perubahan itu bukan berarti pekerjaan yang lalu itu kita bongkar semua. Oke. Yang baik tetap kita Lanjutin. pertahankan. Bila perlu kita lanjutkan. Yang nggak baik ini perlu diperbaiki kan gitu. Itu baru ada perubahan. Yang dulu di era misalnya nggak ada bantuan untuk tenaga medis, nah kemungkinan nanti ada Tambahan. insentif untuk tenaga medis. Itu ada perubahan. Tentunya perubahan ini bukan untuk semakin jelek, tapi semakin baik. Pemimpin itu yang benar, itu selalu seperti yang dikatakan Husein. Jadi karena negara kita ini ada beberapa presiden, tentu presiden-presiden yang lalu itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Ada orang mengatakan setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masa. Wah. Jadi setiap pemimpin ada masanya. Kalau udah habis masanya jangan mencoba-coba ulang lagi. Gitu. Apa sih maksudnya ini? Saya tidak ngerti saya ngomong apa. Memang fenomena betul. Saya sepakat sekali apa tadi Bang Husein sampaikan ya. Politik 2024 ini menarik banget untuk kita ikuti. Banyak tokoh-tokoh muda yang tiba-tiba muncul, baik itu memang qualified ataupun tidak qualified. Tiba-tiba. Iya. Dan juga memang benar-benar qualified di bidangnya. Seperti Kak Sasa ini tadi. Iya. Qualified. Menurut abang-abang ini bentuk politik seperti apa yang idealnya dijalankan pada saat nanti ini kan udah masuk pesta demokrasi 2024. Apakah cara-caranya masih sama seperti kayak 2019 dan yang sudah-sudah ataukah memang kita perlu sesuatu hal yang cukup unik karena kalau dari Timnas Amin ya nyebutnya ya. Timnas Amin juga menurut saya Timda apa Timnas? Timnas Amin ini juga ini sebuah terobosan yang baru dan yang belum dilakukan sama capres-capres lain dan kita juga masih menunggu nih capres-capres yang lain kira-kira seperti apa terobosannya, apakah bisa menyaingi ataukah memang cuman segitu saja? Gimana tanggapannya? Ya memang pilpres yang Anies sama Muhaimin ini beda dengan yang lain. Sepakat. Kemampuannya ini seimbang. Mau ngadu pilpres, mau capresnya boleh. Wakil presiden juga diadu juga boleh. Siap Jadi semua kita ya. sudah siap. Jadi lengkap lah. Ini benar-benar pasangan yang serasi, yang mengerti semua persoalan dan semua punya pengalaman baik di eksekutif maupun legislatif. Enggak ujuk-ujuk langsung muncul. Kayak ada istilah mie instan aja perlu proses. Benar. Tapi kenyataannya Bang, Siap. visi dan misi memang oke ya. Sangat ya tadi seperti Abang bilang dua kolaborasi baik Anies dan Imin ini Amin ya. Ya. Caimin ini cukup luar biasa. Semua lengkap lah tadi, paket lengkap. Tapi kan bukan hanya itu aja Bang yang seperti saat ini politik kita ini pragmatis Bang. Ya, ada hal-hal yang besar di belakang ya yang mungkin bisa mendorong akselerasi kemenangan di calon-calon lain. Nah itu juga dipikirkan nggak Bang? Mungkin ngerti lah ya Bang maksudnya. Gua ngeri juga. Kita adu gagasan. Kita adu gagasan bukan adu pemberian sembako dan sebagainya atau bantuan sosial enggak. Kita adu gagasan. Makanya kita generasi muda ini banyak yang berada di belakang Amin karena mereka punya visi yang jelas terhadap bangsa Indonesia ini. Makanya anak-anak muda ini sangat dekat dengan Anies dan Muhaimin. Kan kita adu program, adu visi dan misi untuk kebaikan bangsa ini. Bukan dengan sembako. Kan gitu. Bukan dengan susu ya? Bukan dengan Bukan dengan asam sulfat juga. bukan dengan asam sulfat. Iya, modern itu. Iya, sudut Baterai pandangnya ya? gimana? Kan dalam segi kesehatan Jadi Jangan Sasa jangan membahas Jangan. asam sulfat lah. jangan bahas. jangan dikasih Dia asam udah sulfat. kurang asam folat masih. Iya. Iya. Jadi pasangan Amin ini yang sangat memang anak muda banget. Kita nggak butuh
gembar-gembor yang mana banner di setiap sudut, di setiap pohon ada fotonya pohon, Amin. Tapi yang penting gagasan dan juga kualitasnya ya, karena Pak Anies sendiri udah terbukti menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan banyak sekali kinerjanya. Terus Caimin yang luar biasa, di usia mudanya sudah aktif berorganisasi di pergerakan mahasiswa. Itu kan pasti mengerti soal anak muda banget kan. Terus yang kedua, Caimin jadi salah satu ketua MPR di usia yang sangat muda loh itu. Yang mana mungkin saya atau mungkin abang-abang ini di umur 33 tahun belum jadi ketua DPR kan gitu. Nah, Caimin itu udah terbukti banget, berarti kan memang kita Umur 45 saya mau jadi ketua masjid. Umur 45. Aduh. Enggak, Ada kalau Bang Aji umur 45 gajinya masih UMR. Umur 37 Kalau saya diperjuangin mau bahasa ngapa-ngapain. Perawat aja tadi berjuang. Waduh. iya jadi gitu. Memang kami banner atau gambar-gambar pasangan Amin ini nggak setiap sudut dari tembok, sudut dari di gambar-gambar jembatan juga nggak banyak, tapi yang penting gagasan kita memang masuk akal, gagasan dari Caimin dan juga Pak Anies ini memang bisa diadu dan bisa dibuktikan gitu. Dan teman-teman kemarin terbukti bahwa ketika didesak Anies itu komentar di kolom komentar Ubah Bareng itu banyak yang komen bahwa bener ya, memang gagasannya itu masuk di akal dan emang harusnya kayak gitu. Jadi memang top. Ya Kak, tapi kan itu untuk yang milenial ya Kak ya. Yang milenial oke lah, selesai lah ya bisa dibilang. Tapi yang pertama kita ada di Lampung, kita kan TKD ini harus memenangkan 15 kabupaten kota lah ya. Minimal separuhnya, atau ada targetnya berapa dulu Bang? Targetnya. Nanti baru aku lanjut lagi. Kita nggak target sekian persen, tapi yang menang. Karena ada beberapa kabupaten kota itu memang jadi basis kita. Kan? Oke, berarti kita itu anggaplah 100% atau 90% lah, menang lah ya. Apanya? Ya kemenangan 100% lah ya. Enggak, bisa. 100%. Kan ada 3 calon. Misalnya Amin dapat 51% menang. Gitu. Oke, di Lampung lah ya. Iya, di Lampung, ngomong Lampung ya. Iya. Artinya kan tadi anak milenial itu udah secara Mbak Sasa tadi bilang gagasan udah masuk lah, udah match lah sama Anies. Tapi kan kita juga ada baby boomers, ada generasi X yang memang benar-benar pragmatis gitu loh, Kak. Money politik lah kita sebut, dia udah sangat menggurita tuh di setiap itu ya, kita bisa rahasia umum itu ya. Nah, itu gimana untuk memenangkan hati mereka gitu loh. Kalau milenial oke lah, kita memang secara logika sangat masuk itu visi misinya. Jadi bicara soal money politik, saya ini 2 kali nyalon anggota DPR di Provinsi Lampung, itu selembar pun nggak pernah saya kasih ke masyarakat. Oke. Kenapa? Karena masyarakat dekat dengan saya. Modal sosial ya. Modal sosial aja. Mereka ada apa-apa kita datang. Ini juga yang kita sampaikan kepada teman-teman bacalek, sekaligus membawa pasangan Anies dan Muhaimin ini juga begitu. Jangan sekali-kali kalian menjadi anggota DPR dengan memberi sesuatu uang ya kepada masyarakat atau money politik. Nggak usah dibilang. Dosanya itu selama 5 tahun itu dosanya nggak keampunan sama Tuhan. Gitu, Pak. Itu yang selalu saya katakan pada teman-teman di PKB. Jadi kita nggak pakai money politik, dan saya sudah merasakan bagaimana saya jadi anggota DPR di Provinsi Lampung 2 kali, bahkan ini mau 3 kali itu tanpa money Dengan politik. cara organik ya Bang Dengan ya. cara organik. Tapi kalau boleh spill strateginya apa untuk bisa memenangkan hati Ya, untuk Kajang kalangan? sepertinya effortnya mau luar biasa nyalek kan itu. jangan ya. Mau ikut nyalek. Spill. Ya, Nyalek di hatinya mertua. sering komunikasi aja. Oke. Salah satunya itu komunikasi dan kekeluargaan. Jadi insya Allah saya tidak apal semua dengan pemilih saya. Oke. Tapi di handphone saya hampir separuh pemilih saya ada nomornya. Keren. Sering kirim itu Bang ya, bener-bener di. Ya, itulah yang membuat orang ingat sama kita terus. Oke. Oh berarti ada kontaknya di Bang ya? Oh, ada. Oh nanti kalau podcast ini rilis, tolong di-share Bang. Biar banyak yang nonton. Cara baru itu. Ya tadi Kak Sasa digeser ya. Iya. Kalau tadi Bang Nover yang senior ini mendoktrin tidak boleh ada money politik karena itu dosanya luar biasa lah kalau kata Bang Nover. Nah, kalau Kak Sasa sendiri ini luar biasa Kak, effortnya untuk memenangkan hati calon konstituen kita ya. Ini kita ke pencalonan Kak Sasa di RI ya. Iya, Oke. bukan DPRD provinsi. Di provinsi. Nah, gimana tuh Kak? Sekarang sudah seminggu masa kampanye yang sudah dilakukan seperti apa itu Kak? Iya.
Oke, jadi Untuk memenangkan hati ya. untuk memenangkan hati, memenangkan pemilu Hatiku. juga dong. Iya. Masa ngomongin hatinya doang. Dulu ya. Iya. Hatiku. Oke. Bang Jadi- inget anak Bang, astagfirullahaladzim Bang, telepon nih. Bininya Bang Aje. Ya jadi sama ya, Iya, saya di PKB itu sebenarnya secara struktural kan masuknya karena baru usianya masuk gitu kan, masuk pun secara caleg juga baru masuk, artinya karena usianya. Tapi kayak Kanjeng, Mbak Nuni dan teman-teman PKB itu mengkader kita itu gimana caranya kita bersosiali ke masyarakat itu udah lama. Jadi kita nyalek itu 0 rupiah juga bisa asalkan kita mau untuk bertemu dengan masyarakat gitu. Jadi ibaratnya gini, tak kenal maka tak sayang gitu. Mau kamu memberikan money politik berjuta-juta tapi kalau masyarakatnya nggak kenal kamu, nggak pernah ketemu, itu kan juga susah dan itu pun jadi problem akan ke depannya gitu. Jadi di PKB diajarkan untuk kalian kalau mau jadi kader itu harus rela berjuang waktu, tenaga itu dan juga pikiran, dan itu kan perjuangannya cukup panjang dan kita juga sudah melewati fase-fase tersebut sehingga untuk ketemu masyarakat itu udah luas gitu, udah enak gitu dan masyarakat itu sekali ketemu sudah nyambung hatinya dengan kita gitu. Apalagi dikolaborasikan ya, Mbak ya. Apalagi kolaborasi. Iya. Tadi yang modal sosial, modal kapital. Iya. Oh enggak lah, kirain kolaborasi caleg gitu. Kalau itu enggak kita. Enggak, kolaborasi caleg Pak pasti kayak gitu. Karena Siap. di PKB ini caleg-calegnya ini kaum elit semua. Ekonomi sulit. Nah, Maksud sih Bang, kalau ini kaum elit kita kaum apa Bang? Apalagi ya. Iya, tapi gue ada pertanyaan ini sih Bang, ada pertanyaan yang nanti bisa silakan dijawab nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dijawab, kalau enggak ya nggak apa-apa juga ya. Tapi ya maksudnya sih nggak dijawab gitu ya. Gini, banyak yang mencoba untuk menyamakan karena kan kita tahu kayak beberapa isu yang berkembang perihal presiden kita, banyak tuh isu yang berkembang. Oh katanya ini mah presidennya doang, di belakangnya ada yang main gitu, misalkan ada istilah kingmaker. Ya, ada istilah kingmaker, jadi presidennya cuma gini-gini doang. Nah, kan posisinya Pak Anies ini kalau kita lihat diusung sama Pak Surya ya. Banyak juga yang mengkhawatirkan kenapa nggak mau milih Pak Anies. Kalau isunya anak-anak umur tongkrongan ini bilang karena nanti dia juga jadi bakalan petugasnya Pak Surya gitu. Itu nanggepinnya gimana? Sama seperti kayak pemimpin-pemimpin yang udah dia nyalon jadi ternyata ngikutin orang yang di belakang dianggap dikembalikan. Gimana responnya? 2 yang saya jawab. Oke. Pertama, pilihan Anies berpasangan dengan Caimin ini menunjukkan bahwa ada kebebasan Anies dalam menentukan nasib Indonesia ke depan. Maka kemudian Caimin. Kita tahu prosesnya tanpa pacaran nikah. Oke. Tarup ya. satu. Untuk mematahkan itu. Oke. Kalau misalnya mau ngikutin pimpinan-pimpinan partai, mungkin hari ini kita nggak ketemu Anies dengan Caimin, ya. Egonya pimpinan partai ya kalau ngikutin Karena pada egonya. saat itu Pak Surya Paloh, AHY, kemudian Ustadz Saihu ya kan sudah kecenderungan ke Anies AHY. Tapi kemudian karena ada pandangan yang lebih luas ke depan, maka kemudian ada Anies dan Caimin. Saya kira ini membantah soal ada tekanan-tekanan penguasa partai ya dalam proses penentuan capres. Yang kedua, silakan intip tim sesnya Anies ketika diumumkan. Tim sesnya Anies, timnas itu ketika diumumkan hanya ada satu nama orang Nasdem di timnas Anies. Artinya ada keleluasaan buat Pak Anies dan Kalau Caimin. ini Ketua Umum Nasdem bilang, kalau sekedar menyelamatkan hidup saya pribadi dan Nasdem, maka hari ini Nasdem mungkin tidak akan pilih Anies. Ya. Tapi karena Nasdem mau melihat Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang lebih baik, maka kemudian Nasdem deklarasikan Anies. Gitu. Kan pilihannya itu. Iya. Ya, ketika pilihannya Nasdem mendukung Anies, coba cek betapa hebatnya Nasdem dihantam tsunami, badai segala macam. Luar biasa. Hanya karena Anies kan gitu. Iya. Padahal kalau misalnya Nasdem nggak ke Anies, enjoy aja nih ngadepin pemilu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang wah ya salah besar. Justru karena Nasdem pengen Indonesia ini seperti apa yang tertuang dalam cita-cita Pancasila, seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita, maka kemudian Nasdem dukung Anies. Iya.
Nggak ada itu soal saya ini sebentar. Ini Sasa ini ada acara di dalam Sasa mau Oke. kemana? Mau. sekali. Jadi karena anak muda ya. Keren. Mobile. Ditunggu sama teman-teman anak muda di sana Keren. gitu. Jadi yang penting kumpulnya bermanfaat. iya dong pasti. Jadi terima kasih senior, terima kasih teman-teman Lampos podcastnya. Closing statement enggak? Boleh. Mau bilang apa sebelum cabut nih? Oke, ya. Jadi buat teman-teman anak muda, ayo kita kawal pemilu 2024 ini, jangan sampai anti politik, jangan sampai golput, karena pemimpin kita yang akan kita pilih itu menentukan 5 tahun yang akan datang Indonesia mau ke arah kemana. Jadi jangan sampai anti politik. Keren. Jangan sampai golput, ada amin. Ya. Terima Sasa, thank you kasih. udah mampir ke sini. Hati-hati. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi lah ya. Lancar Kita bisa kegiatannya, ketemu Kak. ngobrol lagi. Ajakin anak muda nih. Siap. Oke, jadi begitu Bang ternyata. Abang boleh geser sebelah sini kali ya, biar enak ya. Biar di tengah ya. Abang ini di tengah ya, Bang Husen ya. Nah, memang kenapa tadi Panjul nanya begitu? Karena memang stigma yang berkembang, apalagi di kekhawatiran ya boneka kayak itu tuh masih ada ternyata kan dalam menentukan pilihan kenapa dia belum memilih untuk Pak Kan Anies itu tadi. kejawab. Oke. Kejawab. Setahun yang lewat, ketika Nasdem deklarasikan Anies, itu rakyat nyinyir sama Nasdem. Pengamat ngejek, nggak mungkin dong itu Nasdem mau dukung Anies. Nasdem kan di koalisi pemerintahan gitu. Nanti Anies bakal ditinggal tengah jalan. Anies itu cuma di PHP doang sama Nasdem. Kan itu. Narasi yang terbentuk ya, Bang, iya, ya? 2002 kan bunyinya seperti itu. Tapi kemudian sampai finishing ke KPU sampai hari ini kita masih Lancar-lancar aja ya, Bang. Iya. Walaupun emang sempat ada badai-badai yang Oh luar biasa. banget, Luar badainya biasa itu, Bang. banget, Asli. badainya banget pokoknya itu Ngeri mah. itu. Itu mah kayak apa? Pagi siang malam itu soalnya. Iya, terkadang pilihan luar biasa ya, pilihan Nasdem ini ya bisa. Bang. Luar biasa. Kira- Tapi konsekuensinya luar biasa. Sebenarnya kalau abang lihat dengan konsekuensinya Pak Anies diusung sama Nasdem, akhirnya Nasdem mengalami badai yang luar biasa. Kenapa sebetulnya itu bisa terjadi? Apa? Kenapa ada badai-badai itu bisa terjadi? Dari mana badai itu? Dari mana badai itu? Iya. Karena mereka takut. Kenapa itu Bang? Takut ya, Bang. Yang pasti mereka takut Sesimpel itu dengan takut ya. Anies dan Muhaimin. Karena pasti pasangan ini kalau nggak di cut katanya bahaya nih. Calon-calon gue bisa kalah nih. Tapi berbagai cara tetap aja ini. Walaupun badai seperti mana juga besarnya, tingginya. Alhamdulillah kami bisa deklarasi. Kami bisa mendaftarkan ke KPU. Hingga Masuk sampai Lampung. Kampanye. masuk kampanye. Dan alhamdulillah juga dapat nomor 1. Insya Allah ya 1 ya. Ya udah Jadi satu. pemenang 1. Satu. Karena kan rebutan di RI 1. Iya, Masuk satu RI ya. 10 kan nggak mungkin. Bang gimana sih Bang? Menarik ya, karena banyak sekali upaya-upaya penjegalan bahasanya kan. Dari zaman dulu beliau ini duduk di kursi Bahkan gubernur sebelum juga. loh, Bahkan sebelum. Bayangin dicalonkan, sebelum di Pak Anies jadi deklarasikan. gubernur itu kita banyak yang nggak tahu bahwa stadion JIS itu dirancang oleh arsitek bangsa kita sendiri. Lokal. Indonesia Ada semua, lokal. pribumi semua. Itu luar biasa itu. Dan itu katanya mau ditiru oleh beberapa negara mengambil arsitek kita. Nah ini kan nggak terekspos ini selama ini. Iya. Pekerjaan Anies bagaimana bagusnya itu tidak terekspos. Nah moga-moga ke depan Anies jadi masalah ini bisa selesai. Jadi nggak ada lagi orang yang mau mengekat untuk tidak melakukan pemberitaan. Karena kita wartawan ini pernah merasakan bagaimana kita sudah buat berita mati-matian, tiba-tiba ditelepon dari jangan diberitain. Intervensi. Itu zaman dulu. Kan? Zaman dulu. Zaman dulu. Ternyata zaman reformasi ini masih ada. Ini harus kita rubah. Kan gitu. Ada reformasi yang belum tuntas. Makanya amin ini nanti akan melakukan reformasi jilid Total 2. ya. Kan gitu. Paripurna Bang ya reformasinya ya. Iya, ada kejadian yang menarik kemarin pada saat event Desak Anies juga. Kita sempat melihat juga kalau di kegiatan itu ada salah satu pendukung paslon lain. Dan itu rame Menarik juga. sih itu, Pan. Datang ya calon, Datang. calon pendukung-pendukung lain itu datang di acara Datang. Dan itu dia secara eksplisit menggunakan kaos dari paslon lain ya. Wow, Dan itu terang-terangan. kita juga ngelihat jawaban dari Pak Anies itu sangat meneduhkan hati juga. Dan supporter-supporter itu sempat memancing untuk memprovokasi lah. Tapi Pak Anies juga sikapnya yang sangat luar biasa. Abang ngeliatnya gimana? Iya, ini yang di awal saya bilang, Iya. bagaimana kemudian kampanyenya masuk ke ruang-ruang publik
kepada milenial dan Gen Z. Saya nggak tahu pada capres 02 atau 03 ya. Tapi keberanian Anies Caimin masuk dalam ruang-ruang diskusi seperti itu, saya kira ini bukan sesuatu yang simsalabim. Hanya orang yang punya kualitas berkelas ya, yang mampu menghadapi panggung-panggung seperti itu. Enggak ketemu. Kan Nggak ketemu. milenial. Maka saya bilang, iya. Kan cuma ngadepin milenial, Bang. Bukan sekedar milenialnya. Ini mood orang bebas. Acara apa? Desak Anies itu mau ngomong seperti apa dia dibebasin. Gitu. Ya kan? Jadi nggak ada filter-filter. Enggak ada. Bayangkan kalau misalnya itu dicapai setelah waktu saya mungkin emosi kayak ngadepin. Ada sih, Bang. Ada penonton apa? Ada pengunjung yang pakai baju calon yang lain kan kira-kira gitu. Iya. Ini enggak Anies. Dengan sejuk dia jawab, dengan kecerdasan jawab. Aduh. Pokoknya kayaknya kalau kemudian rakyat Indonesia ya memang menjadikan Pilpres ini sebagai jembatan untuk mengubah nasib lebih baik, maka nggak ada tempat lain, nyobrosnya 01. Oke. Artinya Nggak ada tempat lain. Apa? Mau ngomong soal apa? Mau ngomong soal ide gagasan, nyampe semua di Anies, ya kan? Mau ngomongin apa? Mau ngomongin BPJS kucing juga kemarin. bukan, mau ngomongin soal apa ya? Soal kelembutan, soal santun. Saya sama Bang Novel ini kan orang Lampung ya. Nggak bisa ngomong kayak Anies, ngomongnya lembut. Sekarang jadi ya ikut-ikutan kan? ya? Nggak juga, Ngomongnya Bang Ucer, luar Mak. biasa ya kan? Ngomongnya jauh, Hati-hati. ngomongnya luar biasa, tapi nyampainya dengan suasana yang paten banget gitu. saya agak dipakai juga ya Bang Ucen. Set tadi. Langsung naik lagi. Ngotot lagi. Nanya apa kamu di khas, iya. Kamu apa? Serius Bang Ucen. Serius, Bang Ucen. Lapangan ya Bang ya dulu. Iya, Bang. Menurut Abang, paslon lain ada berani nggak pakai konsep kayak gini formatnya? Ya kita nggak tahu. Kita lihat aja lah selama masa kampanye. Sepertinya ya nggak ada yang berani kalau gitu. Saya ya Bang Novel gua bilang ngomong nggak tahu ya. Nggak tahu apakah 02 03 mau seperti itu ya. Tapi hari ini ada 01 Satu yang berani. yang mau melakukan itu ya kan. Dan sekali lagi acara Desak Anies itu semua dibuat bebas. Kan kita bisa lihat pertanyaan-pertanyaan semua maunya aja. Pertanyaan kawan-kawan DLL kemarin, pertanyaan yang pakai baju kaos 03 ya kan. Itu kan nggak ada. Itu pertanyaan labas-labas semua. Dan coba simak jawaban Pak Anies. Simak jawaban Pak Anies. Iya. Iya. Ya, kalau saya seobjektif saya melihat acara kemarin, ya jawaban Pak Anies ya jawaban pemimpin untuk semua. Iya. Itu jawaban pemimpin untuk semua. Tepat dan pas. Pemimpin ke depan tuh harus model Pak Anies itu. Pak Anies itu bisa jadi acuan. Saya pun akhirnya mengakui Pak Anies ini memang benar-benar luar biasa. Akhirnya saya pengen juga seperti Pak Anies. Tapi dia ngomongnya lembut Bang, kayak suka jaga-jaga ya kan. Bang, ini maknanya banyak nih Bang. Pengen menjadi seperti Pak Anies dalam apa? Dia ngomongnya- Apakah pengen nyalon juga jadi presiden? Atau karakternya ya. atau karakternya itu bagaimana bisa merubah karakter saya ini seperti Pak Anies. Yang selalu menggebu-gebu ini bisa santun, menghadapi orang yang Jawabannya lemah lembut. tegas, Jawabannya jawabannya tegas, jelas, lembut. tapi menyampaikan dengan penuh kelembutan. Coba apa lagi? Sejuk Ya. tadi ya yang lo bilang tadi. Kan Bang, kita ya. ini udah bosen sih. Iya. Iya nggak kita Otot 2019? gitu ya Bang ya. Bosen nggak kita 2019 Bosen. sampai hari ini? Cebong kampret Iya, dan ini nggak ada kita. Maka waktu pas deklarasi kata Pak Surya Paloh ada Anies, ada Caimin, ya sama tinggal dunia cebong kampret itu. Ini udah dunia yang Iya, betul. nyaman lah ya. Akhirnya nyaman. melebur ya dua entitas yang Iya, yang sempat nyaman. Pokoknya berseteru. nontonnya nyaman ya. Iya. Dan ini juga kan kolaborasi yang cukup mantap Iya, mantap antara dua keorganisasian Muslim Islam terbesar Iya, di Indonesia kan. bisa Fenomena berkolaborasi, seperti ya. ini kan Luar biasa. udah pernah terjadi belum Bang sebelumnya Dan Bang? Oh, belum ini- pernah ada terjadi seperti pasangan belum pernah ada yang terjadi. Pasangan ini jelas identitasnya. Sama-sama keturunan pejuang, ya kan? Pejuang bangsa Nenek ini. moyangnya ya. Kakek Kakeknya. mereka, orang tua mereka juga para pejuang. Yang jelas strukturnya, jelas keturunan belakang. jelas, Iya. latar belakangnya jelas, latar belakang pendidikannya jelas, semuanya serba jelas, nggak bisa ditutup-tutupin. Mungkin ada pasangan yang nggak jelas dari mana unsurnya, kita nggak tahu. Saya juga nggak pernah ngelihat Gimana itu, siapa. Bang, maksudnya?
Tapi inilah pasangan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Saya yakin dan percaya bahwa pasangan ini akan membawa perubahan Indonesia menghadapi tahun 2045. Ini nanti tonggak sejarahnya dimulai dari kemenangan Anies Mohaimin. Mudah-mudahan. Saya nggak yakin kalau pasangan lain di luar Anies Mohaimin ini menang tahun 2045 45 jadi apa? bangsa kita ini menjadi apa? Tapi ini Pan, jadi kan mereka Bang Ucen sama Bang Nover ini kan, Kanjeng Nover ini dulu, Kanjeng Nover itu jurnalis senior, dan Bang Ucen ini adalah aktivis begawan-begawan lah di masing-masing sektor ya, di masing-masing tempatnya. Nah pastinya kan ada daya kritis juga Bang. Pasti Abang, apalagi Bang Nover udah pernah di eksekutif, di legislatif, Bang Ucen juga selalu melototin itu ya. Nah sekarang lagi berjuang di legislator ya Bang ya. Iya. Nah mungkin hal yang harus dilakukan, urgensi apa yang harus dilakukan untuk Lampung ya kita bicara Lampung. Jadi kemenangan Anies nanti, misalnya Anies nanti menang, apa hal yang memang Abang tetap perjuangkan gitu Bang? Walaupun Abang sekarang lagi memperjuangkan Amin, tapi apa yang diperjuangkan Lampung ini kurang apa gitu Bang? Untuk lebih berakselerasi lagi gitu, walaupun sekarang sudah ada pembangunan, kurangnya apa? Dan apa yang Abang akan tetap kritisi ke depan? Ya, terutama soal jalan. Jalan di provinsi kita ini kan paling jalan mantapnya itu baru 74%. Jadi jalan yang bagus provinsi Lampung ini baru 74%. Nah, kita berharap dengan kemenangan ini nanti Pak Anies dan Pak Mohaimin bisa memperbaiki dengan beberapa programnya. Untuk mengucurkan dana sebanyak-banyak mungkin untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Lampung. Provinsi Lampung ini. Kemarin juga Pak Anies sudah berjanji bahwasannya beliau menang, maka double track kereta api Lampung, Sumatera Selatan ini segera dibangun. Dan insya Allah pada tanggal 17 Agustus 2025 ini sudah bisa dilaksanakan. Memang itu urgent Bang, double track? Oh urgent. Kenapa? Karena kan kita begini. Lampung Palembang ini kan sangat dekat sebenarnya. Apabila ditempuh dengan jalur kereta api, jalur yang murah. Ini moda transportasi yang murah meriah kereta api. Tapi kalau melalui jalan tol kan orang-orang lebih murah dari tol ya Bang? Saya rasa bisa lebih murah dari tol. Cepat juga ini. Tol ini kan hanya Kereta api isinya rame penumpangnya ya kan gitu. Iya, sum-suman dikit-dikit jadi banyak. Paling dulu ya Bang, sum-suman. Iya, Suma. 2.300 sudah bisa sampai Palembang. Tapi kalau kita lihat tol nggak cukup. Dari sisi pembangunan infrastruktur juga lebih murah. Lebih murah. Dan tadi untuk masyarakat juga lebih murah. Gitu. Ya. Oke, kalau Abang Nover tadi di infrastruktur ya. Iya. Abang masih. Kalau Bang Ucen sama apa beda? Yang ini diperjuangkan tetap Abang kritisi nanti ketika Untuk Amin nanti kalau jadi. jadi saya sangat jatuh cinta dengan apa yang disampaikan Anies ketika dia membayangkan dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan. Ya, bahwa pendidikan itu investasi, bukan cuma soal infrastruktur. Bagaimana kemudian anak Indonesia hari ini, itulah bayangan Indonesia ke depan. Artinya apa? Ketika dia menganggap pendidikan ini ada sebuah investasi, maka APBN harus banyak tersedot untuk dunia pendidikan. Anak-anak Indonesia harus bisa bersekolah, bisa berkuliah ya kan. Dan ini menjadi beban negara, bukan beban bapaknya. Anak saya namanya Muhammad Amal Fatani ya kan, bukan beban bapaknya Ahmad Hussein, anak saya sekolah, tapi menjadi beban negara. Itu disebut oleh Anies. Ketika kalau misalnya pemerintah mau mengeluarkan uang yang banyak untuk infrastruktur segala macam, padahal rakyat menikmati jalan itu kan kita harus bayar, ya. Jalan tol itu kan kita bayar. Kenapa untuk masa depan Indonesia yang lebih panjang, pemerintah tidak mau keluarkan uang yang banyak? Jadi investasi harus ada mindset bahwa dunia pendidikan ini adalah investasi untuk Indonesia emas. Sehingga kemudian APBN, APBD harus banyak tersedot supaya tidak banyak beban rumah tangga untuk anak-anak bersekolah. Oke. Apakah akan digratiskan seperti itu bahkan ya Bang? Sekolahnya? Mungkin yang disebut dengan masyarakat menengah ke bawah dia akan digratiskan. Dilihat ya kan? klasternya. Masyarakat yang menengah menjadi sekolah murah ya kan. Kemudian masyarakat yang menengah ke bawah disebut jadi
sekolah gratis gitu. Ya, Jangan anggap sepele soal pendidikan. ya. Betul. Saya ngalamin. Saya pernah jadi tenaga ahli wali kota Hemanaen. Oke. 8 tahun saya tenaga beliau gitu. Kerasa betul bagaimana orang Bandar Lampung itu, iya kan, ketolong karena sekolah anak-anaknya gratis, Ya. gitu. Ketolong tuh, iya bapaknya nggak mikirin apa-apa, gajian bisa untuk jajan, bisa ke pantai, bisa Nampung lah, makan, Bang, ya. iya macam-macam lah kayak gitu. Gizi akhirnya kan juga terpenuhi ya, Bang, Iya, ya? Jadi tapi bisa kalau jajan. misalnya gajinya 3 juta, mau bayar SPP sekian, kemudian Aduh, pening ya, kepala, Bang. ujungnya makan mie instan nanti ya, gitu. Di akhir tahun, di akhir bulan makan mie instan ya. Pusing gitu juga ya, Bang, ya? Investasi sumber daya manusia itu Ah, memang butuh waktu yang panjang. Iya. Makanya pendidikan itulah satu-satunya jalan. Nah, saya sependapat dengan Hussein bahwasannya pendidikan ini insya Allah Pak Anies jadi akan dirubah semua. Oh iya. Keren, pokoknya orang Lampung, orang Indonesia yang punya harapan soal anak-anaknya bersekolah gratis, anak-anaknya kuliah gratis, nomor 1 nyobosan nanti. Ya. Pilpres. Iya. Jadi bisa Sekarang aja. kan kita lihat dulu zaman saya kuliah itu masuk PTN itu jadi rebutan karena sekolahnya gratis. Iya. Kuliahnya gratis. Lah sekarang sama aja dengan yang swasta. Bang, kalau dulu- berlomba-lomba untuk mencari mahasiswa tapi dengan jalur-jalur apa itu? Iya, Bayar lah, bayar. istilahnya. Kalau dulu kan karena quality ya, Karena dari quality. kualitas. Oke, berarti nanti ya kita tetap kritisi juga ya biar anggaran tadi kalau Bang Ucen untuk pendidikannya ya Bang ya. Kan kalau di sekarang APBN itu 20%-nya untuk pendidikan, mungkin Iya. bisa ditambah lagi. Harus tambah. Terus ditambah ya Bang. Enggak. Bang 20% itu kalau Amanat undang-undang. amanat Amanat undang-undang, Nah, iya. Setiap APBD itu ini yang selalu jadi pembicaraan kita. 20% itu termasuk anggaran yang pendidikan yang mana? Pembangunan Gaji. SD, gaji, Bu. itu masuk juga di situ. itu soalnya masuk komponen pendidikan ya Bang ya. Pendidikan. Iya. Nah, ke depan ya mau yang 20% itu untuk apa ya? Misalnya Spesifik untuk ya. infrastruktur aja pendidikan. Itu baru jelas. Jangan gaji juga masuk di sini. Posnya dipisah lah Bang. Posnya dipisah, harus dipisah. Itu kapan dibikin itu sih? Siapa yang bikin kayak gitu? Tapi menarik Bang kalau misalkan kita bahas yang begitu tuh bisa sampai 2 hari 2 malam Iya apalagi sih, sama yang bener-bener orang banget ya. expertnya di bidangnya gini gitu kan. Pasti nggak bakalan ada usai. Dengan harapan kita sebenarnya menuju perbaikan lah. Menuju perbaikan udah lagi nggak ada lagi namanya nanti jalan rusak. Iya, Kemudian juga pendidikan yang mahal dan tidak banyak berkualitas. permainan mafia pendidikan tuh banyak banget, banyak banget mafia pendidikan. Luar biasa. Terus juga yang bilangnya murah tapi oknum di dalam pendidikan tuh masih ada main juga, itu kan perlu diberantas juga, ya kan. Kemudian juga birokrasi sulit, Iya. wah itu juga payah banget. Ya mudah-mudahan dengan adanya terobosan-terobosan baru yang tadi disampaikan lewat tim pemenangan Timnas Amin ini semuanya bisa ada impact bagus untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya lah. Gitu. Sebelum kita tutup Bang, mau ngomong apa? Untuk teman-teman yang nonton kita closing statement nih. Ahmad Hussein DC, Ketua Umum Pak Surya Paloh. Bapak, selamat sore Bapak. Saya harus sampaikan bahwa saya jadi salah satu dari ratusan ribu mungkin, jutaan mungkin kader Partai Nasdem yang merasa bangga ya bagaimana kemudian Bapak menunjukkan konsistensi Bapak, istiqomahnya Bapak, kita mengusung Anies, kemudian memperjuangkan Anies mengusung perubahan di Indonesia. Saya nggak tahu kalau Nasdem ini ketua umumnya bukan Surya Paloh, mungkin sudah betul-betul kepleset ini pindah ke tempat calon yang lain ya. Mudah-mudahan Pak Surya Paloh bisa simak ini. Salam hormat dari saya. Kemudian yang kedua, saya Ahmad Hussein DC kepada warga Bandar Lampung yang kebetulan ada di dapil saya, Tanjung Karang Timur, Enggal, Tanjung Karang Barat, kemudian Tanjung Karang Pusat. Boleh jadi saya tidak begitu banyak waktu dalam menyapa masyarakat di dapil saya karena ada tugas-tugas dari Kak Novel, dari Ibu Nuni, dari Permanaen untuk kampanye Amin di 15 kabupaten kota. Oleh karena itu kepada warga yang ada di dapil saya, tolong bantu saya pilih Anies Muhaimin, kemudian pilih saya Ahmad Hussein dari Partai Nasdem. Sekian, terima kasih. Keren. Bang Noper, mangga silakan. Terima kasih sahabat Ketua Umum PKB, sahabat Muhammad Iskandar. Ini
sama-sama saya di PMII, di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung dan juga dalam pelaksanaan tim pemenangan ini saya dipercaya sebagai ketua tim pelaksana. Mbak Nuni sebagai ketua tim pemenangan, saya sebagai ketua tim pelaksana. Kalau di organisasi itu kepanitiaan saya OC lah, yang menyiapkan segala sesuatunya. Kebetulan saya juga sedang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil 8 Lampung Timur. Tentunya saya berbagi badan. Sebagaimana di satu sisi saya harus menang dan duduk kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung dari Lampung Timur, dan di satu sisi bagaimana pasangan Anies dan Muhaimin ini bisa menang di Lampung. Dan saya selalu katakan kepada seluruh bacalek PKB, saya tidak bangga melihat kalian, saya tidak bangga mendengar kalian akan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten, Kota, dan Provinsi apabila Anies tidak jadi. Bahkan saya lebih sadis mengatakan lebih baik kalian tidak jadi anggota DPRD daripada Amin nggak jadi presiden dan wakil presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ultimatum, Pak. Keren ya, mudah-mudahan apa yang udah jadi obrolan kita tadi bisa dimengerti ya. Buat kamu yang masih belum dan sulit mengerti, ya banyak-banyak makan lah yang bagus ya. Yang bergizi, makan halal. gizinya tercukupi, yang halal penting supaya bisa mencerna apa yang bisa harusnya dicerna gitu. Galak banget sih Panji. Enggak bercanda kita masih Jumat kasih aja ya. Ya, joget boleh, yang penting ada isi, ya kan? Isi itu. Iya iyalah, badannya masih gitu, kedot gitu kan. Enak kalau kurus, nggak boleh body shaming. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton podcast ini sampai habis. Don't forget to like this. Sebule gua. Gara-gara makan keju tadi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ini ke seluruh buzzer-buzzermu, ke seluruh timmu, ke seluruh warga dapilmu ya. Iya dong. Untuk bisa tahu gagasan-gagasan apa yang menjadi gagasan dari masing-masing calon dari legislatif ataupun presiden kita ke depannya. Ya, karena Jangan salah pilih. Jangan salah pilih, makanya supaya nggak salah pilih nonton Lampung Memilih. Jadi referensi. Iya nggak? Pandi pamit. Aji pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and bye bye.